untuk menghilangkan penderitaan melalui 8 jalan kebenaran yang menuntun pada berhentinya penderitaan. 8 jalan kebenaran ini dilandasi dari ketidaktahuan dan hasrat manusia yang menuntun pada durka atau penderitaan. Jalan yang diberikan ini bertujuan untuk mengolah kebijaksanaan, tingkah laku moral, dan disiplin mental, guna menghilangkan ketidaktahuan dan hasrat dalam diri. Tujuan dari pengolahan kebijaksanaan adalah mengolah bagaimana cara mengatasi hasrat dan memberi pemecahan yang baik untuk hidup sesuai dengan kebenaran tentang proses lahirnya sesuatu dalam ketergantungan satu sama lain. Kebijaksanaan ini mencakup pandangan yang benar dan juga niat yang benar. Sedangkan tujuan dari pengolahan moral ialah untuk memurnikan motif-motif, perkataan, dan tindakan seseorang. Sedangkan disiplin mental bertujuan untuk mencapai pemahaman dan menyingkirkan disposisi buruk dan kebiasaan buruk yang diakibatkan oleh ketidaktahuan dan hasrat masa lampau. Adapun 8 jalan kebenaran itu sebagai berikut. Pandangan yang benar memiliki arti sebagai bagaimana melihat kebenaran tentang segala sesuatu yang lahir dalam saling ketergantungan, dan juga bagaimana kita mengerti keempat kebenaran mulia itu. Karena di jalan pertama ini masih berkaitan dengan pengolahan kebijaksanaan, pengertian yang baik tentang segala sesuatu sebagaimana adanya maupun keputusan untuk bertindak sesuai dengan pengertian itu merupakan salah satu wujud kebijaksanaan. Lalu yang kedua, niat yang baik. Terkadang pemikiran yang sesat membawa seseorang pada pemikirannya yang membentuk self yang terpisah dan permanen, dan mencegah apa yang mengancam self itu sendiri akan membawanya kepada kebahagiaan. Padahal cara berpikir seperti itu berakar pada ketidaktahuan, sehingga menimbulkan hasrat, kebencian, dan kekerasan yang akan membawa mereka kepada penderitaan. Padahal mereka yang berpandangan benar dan yang melihat bahwa segala proses dalam hidup adalah sesuatu yang saling bergantung, sehingga mengolah rasa cinta dan belas kasih kepada semua makhluk akan memberi mereka kebahagiaan. Pikiran yang benar yang telah diolah dalam jalan yang pertama diungkapkan dalam niat untuk membebaskan diri dari semua hasrat dan kehendak yang mendorong kepada hal yang tidak sehat, yang berasal dari kebencian dan dari kekerasan, namun lebih mementingkan cinta dan belas kasih. Yang keempat, berbicara yang benar. Berbicara yang benar dengan pengolahan pandangan dan pikiran yang benar akan membuahkan pembicaraan yang benar pula. Bicara yang benar diartikan sebagai mencegah segala pembicaraan yang akan melukai diri sendiri ataupun orang lain. Terdapat larangan dalam berbicara benar, antara lain menipu, memfitnah, pembunuhan karakter seperti membuli atau mengejek orang, pembicaraan yang menimbulkan iri hati, permusuhan atau percekcokan di antara sesama kita, pembicaraan yang kasar atau keras, pembicaraan jahat, bahasa yang tidak sopan atau melecehkan, gosip yang tidak berguna, atau jahat dan cerewet. Sedangkan yang dianjurkan dalam berbicara yang benar adalah menceritakan kebenaran, berkata-kata dengan ramah dan bersahabat, dan menggunakan bahasa dengan penuh arti dan bermanfaat. Tindakan yang benar. Tingkah laku moral didasarkan pada belas kasih dan cinta kepada sesama melalui pengakuan akan saling ketergantungan antara segala sesuatu. Tindakan yang benar adalah tindakan yang mendukung perdamaian dan kebahagiaan sambil menghargai martabat makhluk hidup. Sedangkan tindakan yang dianggap menyimpang ialah
tindakan membunuh, melukai, menipu, atau terlibat dalam kegiatan seksual yang melanggar amoral, yang melanggar moral. Lalu, mata pencarian yang benar. Untuk mencari nafkah hidup seseorang, mereka memperluas tindakan yang benar dan pembicaraan yang benar pula. Mencari nafkah tanpa merugikan orang lain, seperti jual beli narkoba, perdagangan senjata, pembuatan dan penggunaan racun, pembantaian binatang, pelacuran, dan perbudakan adalah hal yang dilarang. Sedangkan tindakan yang dapat dilakukan untuk mencari nafkah hidup ialah dengan cara yang terhormat, dengan cara yang berguna, dan juga dapat menolong sesama. Buddha sendiri mengajarkan apa saja yang dapat dilakukan dalam mencari nafkah hidup. Nah, yang diajarkan Buddha ialah pertama, memiliki taraf hidup yang layak melalui usaha sendiri tanpa terlibat dalam pemalsuan, penipuan, perbuatan jahat lainnya. Lalu yang kedua, bahagia dan bersyukur atas harta dan kekayaan yang didapat secara layak. Dan yang ketiga, bersyukur dan bergembira karena tidak ada hutang. Dan keempat, menikmati kebahagiaan karena bebas dari cacat celah. Lalu, untuk mengembangkan kebijaksanaan dan laku moral, dituntut kedisiplinan yang meliputi 3 hal, yaitu usaha yang benar atau olah batin, lalu pemusatan hati dan pikiran yang benar, dan juga yang terakhir dari 8 jalan kebenaran ini ialah konsentrasi yang benar. Nah, pada bagian ini kita akan membahas usaha yang benar atau olah batin. Yang termasuk usaha yang benar atau olah batin di sini adalah mencegah munculnya pikiran yang jahat dan tidak sehat, juga membebaskan diri dari pikiran yang jahat dan tindakan yang jahat yang mungkin sudah ada, lalu menciptakan keadaan pikiran yang baik dan sehat, dan yang terakhir, mengembangkan dan menyempurnakan keadaan pikiran yang baik dan sehat yang sudah kita buat. Lalu, pemusatan hati dan pemikiran yang benar. Di dalamnya, di sini meliputi sikap sadar dan kepedulian terhadap sesama yang mencakup kegiatan tubuh, mengindrai dan merasa, berpersepsi dan berpikir, dan kesadaran. Jadi, kegiatan yang kita lakukan tidak hanya lewat begitu saja, karena kita memahami kegiatan tersebut, bagaimana ia muncul, bagaimana ia berakhir, berkembang dan dikontrol, serta dibebaskan, itu semua berhubungan satu sama lain dengan sesama kita. Dan yang terakhir ialah konsentrasi yang benar. Memusatkan kesadaran sehingga memampukannya untuk melihat segala sesuatu lebih mendalam dari segala yang kita lakukan. Menurut Buddha, pikiran adalah pelopor segala tindakan dan segala perbuatan dituntun, diciptakan oleh pikiran itu sendiri. Keadaan mental seseorang menentukan apa yang dilakukannya. Oleh karena itu, dibutuhkan konsentrasi untuk memurnikan aktivitas mental sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan. Adapun terdapat 4 jenjang konsentrasi, yaitu yang jenjang pertama untuk membebaskan diri dari nafsu, kehendak yang sakit, kegelisahan, kecemasan, dan dari kebimbangan, dan diganti dengan kebahagiaan. Lalu jenjang yang kedua adalah seseorang berkonsentrasi melalui dan dibalik segala aktivitas mental dengan tujuan untuk melihat dan mencapai sukacita dan kebahagiaan seraya mempertahankan sukacita itu sendiri. Nah, jenjang yang ketiga ialah berjalan melampaui aktivitas mental itu dan bertanggung jawab atas sukacita dan mencapai ketenangan yang diobsesi oleh rasa kebahagiaan. Nah, yang jenjang terakhir ialah tercapainya ketenangan yang penuh dan kesadaran total yang dapat melampaui kebahagiaan ataupun ketidakbahagiaan. Demikian
8 jalan kebenaran yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.